Baik, selamat sore kaum perempuan GKP Cawang. Kita akan kembali menghayati persekutuan kaum perempuan di sore hari ini. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Di sore hari ini kami kembali menghayati persekutuan dan juga kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami bisa memahami firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, bahan pembacaan kita di sore hari ini diambil dari Roma pasal 16 ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Roma 16 ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, tentunya kaum perempuan ataupun ibu-ibu sangat familiar dengan alat potong di dapur ya, yaitu pisau. Ada ungkapan yang menyatakan pisau itu kalau di dapur digunakan oleh orang yang benar, oleh orang yang baik, akan menjadi alat yang baik gitu ya. Jadi pisau itu digunakan untuk memotong sayur, memotong daging gitu ya, memotong segala hal gitu ya yang di dapur gitu kan. Tapi pisau di tangan orang yang salah, di tangan orang yang jahat bisa menjadi alat yang sangat berbahaya. Pisau bisa saja digunakan ataupun taruhlah pisau dapur gitu. Bisa saja digunakan untuk merampas barang orang lain ya dengan ditodongkan gitu ya, mengancam gitu ya, dan berbagai macam hal. Nah, hal ini juga yang kita lihat, bisa kita lihat dari ataupun terkait dengan informasi itu hampir sama dengan pisau. Informasi yang kita dapatkan bisa menjadi sesuatu hal yang baik ketika informasi itu bisa diolah dengan baik. Tetapi informasi yang datang bisa menjadi sesuatu hal yang tidak baik ketika informasi itu disalahgunakan, informasi itu disalahartikan ataupun dipergunakan oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab terkait dengan informasi yang didapatkannya. Sehingga kaum perempuan yang dikasihi Tuhan menjadi penting untuk kita bisa menyaring informasi dengan bijaksana supaya dari informasi yang kita terima dan kita akan sampaikan lagi mungkin itu akan menjaga situasi damai sejahtera dengan relasi yang kita bangun terhadap orang lain. Nah, ini juga yang diungkapkan oleh penulis surat Roma ataupun Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di mana di sini jemaat diminta untuk mewaspadai ya, di ayat 17 di situ diungkapkan
Aku menasehatkan kamu saudara-saudara supaya kamu mewaspada ataupun waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Di tengah-tengah situasi kondisi pada saat itu, ada orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang memberikan pengajaran-pengajaran yang sesat. Pengajaran berarti kan juga informasi ya, pengetahuan ya. Namun ternyata yang disampaikan ini adalah pengetahuan ataupun pengajaran yang tidak sesuai. Pengajaran yang sesat. Yang pada saat itu bertentangan dengan ajaran kekristenan pada saat itu. Dan ketika pengajaran ataupun informasi pengetahuan ini tidak disaring dengan baik, tidak diwaspadai, akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan perselisihan. Walaupun pada saat itu memang belum terjadi, tapi Rasul Paulus melihat adanya potensi itu sehingga diingatkanlah gitu ya jemaat Roma ini melalui suratnya supaya mewaspadai pengajaran-pengajaran yang diterima gitu ya. Bahkan terkait dengan hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan dan juga godaan, bahkan jemaat diminta untuk menghindari ketika ada informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan, hal-hal pengajaran-pengajaran yang ternyata tidak sesuai, itu diminta dihindari. Ini cara bagaimana pengajaran-pengajaran sesat itu tidak merasuk ke dalam kehidupan jemaat dan membuat bingung, gitu kan. Bahkan memberikan dampak negatif bagi orang-orang yang mempercayai, gitu ya, hal-hal yang disampaikan itu, gitu kan. Sehingga di sini dinasihatkan. Dan Rasul Paulus memperlihatkan bahwa orang-orang yang memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai, orang-orang yang memberikan pengajaran ataupun pemikiran-pemikiran yang sesat ataupun keliru, digambarkan sebagai orang-orang yang tidak melayani Kristus di sini. Jadi hal-hal yang disampaikan, pengajaran-pengajaran disampaikan itu demi kepentingan mereka sendiri. Demi kepentingan kelompok mereka sendiri, tapi mereka ya tentunya tidak mengedepankan bagaimana Kristus di sana, di sini. Jadi diingatkan bahwa orang-orang yang melakukan ini hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, gitu ya, bukan untuk memberikan pelayanan kepada Kristus, bukan untuk benar-benar menghayati Kristus. Bahkan digambarkan mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya, ya. Jadi betapa dahsyatnya informasi yang disampaikan pada saat itu yang keliru, yang sesat, dan ternyata bisa menimbulkan perpecahan, bisa menipu banyak orang. Bahkan di tengah-tengah orang-orang yang mungkin tulus hatinya, kondisi seperti itu bisa berdampak buruk di dalam kehidupan, khususnya komunitas. Nah, dalam situasi seperti itu, ketika sudah diingatkan untuk waspada, gitu ya, menerima pengajaran, menerima informasi, menerima pesan untuk waspada, kemudian diingatkan juga bahwa ada orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri dengan menggunakan informasi, dengan menggunakan pengajaran yang ada, maka di sini jemaat juga dituntun di sini untuk bisa bijaksana. Menarik di ayat yang ke-19, kalau kita perhatikan bersama-sama kaum perempuan yang dikasih Tuhan, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Menarik di sini, kita perlu garis bawahi, ya. Aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap yang baik. Anggota jemaat di jemaat Roma dituntun memiliki kebijaksanaan dalam menerima pengetahuan, menerima pesan, menerima informasi dari orang lain. Kebijaksanaan di sini bahasa Yunaninya sophia, ya, hikmat. Jadi untuk
menerima, memaknai informasi, mewaspadai informasi, ternyata diperlukan hikmat. Di mana dalam pemaknaan tradisi Israel, bicara terkait dengan hikmat itu merupakan sumbernya dari Tuhan. Sumber hikmat adalah Tuhan. Sumber pengetahuan adalah Tuhan. Sehingga dituntun orang percaya punya sisi hikmat itu. Bijaksanalah terhadap apa yang baik. Sehingga dari situ anggota jemaat bisa memilah gitu ya. Mana nih yang baik, mana yang benar, mana yang fakta gitu ya. Mana yang bukan fakta, mana yang hanya rumor, mana yang hanya gosip. Jadi diperlukan hikmat Tuhan, bijaksana di sini. Dan menarik, bersih terhadap apa yang jahat. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari itu dibilang bodoh terhadap hal-hal yang jahat. Maksudnya yang jahat itu jangan dipandang sebagai sesuatu hal yang baik gitu kan. Ataupun yang jahat jangan diterima sedemikian rupa gitu kan. Tetapi justru hendaklah menjaga jarak terkait dengan sesuatu yang jahat itu supaya tidak terkontaminasi ataupun tidak terbawa pikiran yang jahat, tidak termakan pada informasi yang jahat yang belum tentu benar menurut orang lain gitu kan, seperti itu. Sehingga dari pengendalian, dari mewaspadai dengan hikmat Tuhan, bagaimana anggota jemaat bisa mengelola pengajaran-pengajaran yang berseliweran pada saat itu, maka Rasul Paulus pun mengungkapkan Allah sumber damai sejahtera di ayat yang ke-20 itu juga yang akan senantiasa menghancurkan kuasa jahat gitu ya. Jadi ketika ada berseliweran pengajaran-pengajaran sesat pada saat itu, di satu sisi orang percaya pada saat itu membentengi diri, mewaspadai, hidup dalam hikmat, tahu bagaimana bersikap, memilah, memilih mana yang benar, mana yang tidak benar, gitu ya. Di sini diungkapkan bahwa di situ akan tinggal tetap damai sejahtera Allah di dalam kehidupan orang percaya, di dalam jemaat Roma pada saat itu, sehingga dari situ ya tantangan, pengajaran-pengajaran, hal-hal yang jahat itu akan hancur di bawah kuasa Kristus, ya. Jadi jemaat Roma ya pada saat itu diajak untuk mewaspadai betapa pentingnya orang beriman bisa berhikmat, punya kebijaksanaan terkait dengan merespon, mengelola informasi-informasi, bahkan pengetahuan ataupun apapun yang disampaikan dari orang lain terhadap dirinya. Apakah itu benar? Apakah itu sesuai dengan fakta? Apakah itu sesuai dengan pengajaran Kristus atau tidak? Nah, ini juga yang menuntun kita bersama-sama juga melakukan hal yang sama. Menuntun kaum perempuan untuk bisa menghayati, melakukan yang sama, di mana kita semua kaum perempuan diajak untuk bisa menghadirkan damai sejahtera Tuhan, di mana di sini diungkapkan juga semoga Allah sumber damai sejahtera. Nah, menghadirkan damai sejahtera Tuhan dengan terlebih dahulu mewaspadai, membentengi diri, bahkan dengan hikmat dan bijaksana mengelola informasi, mengelola pengetahuan dari berbagai macam pihak untuk diri kita sendiri. Jadi kita diajak nih, terlebih kondisi di dunia media sosial pada saat ini, di mana kita bisa sangat mudah untuk mencari informasi, ya. Misalnya saja di handphone kita, ketika kita ketik satu angka ataupun ketik satu kalimat itu di Google ya, misalnya gitu ya,
Satu kalimat saja kita tuliskan di Google gitu. Itu akan keluar itu banyak sekali artikel, banyak sekali rujukan informasi di sana di mana di situ belum tentu semuanya benar, belum tentu semuanya juga salah gitu ya. Jadi perlu dicermati gitu kan di sana. Ketika data ya, sekarang kita hidup dengan informasi data yang luar biasa banyaknya. Kita bisa dapatkan data dengan banyak, namun perlu dicermati apakah data itu sesuai dengan fakta, memberikan dampak yang baik atau tidak di dalam kehidupan kita. Terlebih kita perlu menyaring itu gitu ya. Jadi coba deh apa gitu kan, misalnya layangan putus gitu kan, seperti itu. Ketika layangan putus, yang ibu-ibu cari misalnya layangan putus gitu kan. Ketika dicantumkan di Google bisa jadi ada layangan putus yang sinetron gitu kan. Tapi ada beneran juga layangan putus yang beneran gitu kan, seperti itu. Nah, mana yang dicari, yang mana benar gitu kan. Mana yang memang menjadi informasi yang kita inginkan. Di situ kan perlu dengan hikmat untuk bisa melihat itu. Dan berbagai macam hal informasi yang berseliweran di grup-grup WA, ataupun mungkin kita dengar dari telinga orang lain, telinga teman-teman kita, telinga ataupun dari orang-orang terdekat kita terkait dengan sesuatu hal. Misal saja di tengah-tengah situasi masa pandemi pada saat ini orang membicarakan apa? Omikron ya. Omikron ini apa sih? Varian apa sih? Dan banyak yang ada satu sisi yang menggampangkan ya, ataupun menganggap enteng gitu kan. Tapi ada satu sisi juga yang benar-benar kayaknya membuat itu seolah jadi berat banget gitu ya. Nah, kita perlu memilah nih informasi mana yang benar dengan bijaksana, sehingga ketika kita berhadapan dengan situasi di mana mungkin ada ya saudara kita yang terjangkit ataupun terpapar virus COVID Omikron, kita bisa dengan tepat guna melakukan tindakan yang benar sesuai dengan informasi yang benar yang kita dapatkan gitu ya. Bukan justru informasi yang bisa saja menganggap remeh, menganggap enteng, ataupun informasi yang justru semacam memberikan sesuatu hal yang sepertinya lebih berat daripada varian Delta gitu kan. Nah, kita perlu lihat di sana dengan bijak di sana. Begitu pula ketika kaum perempuan ataupun ibu-ibu ini biasanya ngumpul, kemudian bercerita, menyampaikan kabar, menyampaikan informasi satu dengan yang lain ya. Saya tidak tahu ya apakah yang dibicarakan gitu kan. Informasi bisa saja misalnya, lihat ini si ini begini ya gitu kan, berkembanglah rumor, berkembanglah gosip gitu ya. Nah, ini perlu dilihat gitu ya, bahwa di sini sebagai orang percaya kita diajak untuk bijak dan hikmat mengelola informasi. Diperlukan kewaspadaan. Belum tentu apa yang diceritakan oleh orang tersebut benar gitu ya. Jangan-jangan ketika kita terima begitu saja apa yang disampaikan orang lain, padahal orang lain menceritakan sisi negatif dari orang lain gitu ya, seperti itu. Diceritakanlah si A negatif begini. Oh iya nih begini. Padahal bisa saja kita yang terima sebenarnya kita pun tidak ada, kita belum pernah tahu orangnya siapa gitu ya. Kita tidak mengenal kehidupannya gitu kan. Kita tidak tahu mungkin masalah yang dihadapinya, kemudian ikut-ikutan berpikiran negatif karena informasinya negatif dari orang lain. Nah, situasi tersebut kan berarti kan tidak mendatangkan damai sejahtera dong gitu ya. Tidak berupaya mendatangkan damai sejahtera. Kenapa? Karena pikiran kita pun diliputi dengan sisi negatif akan orang lain yang belum tentu sesuai dengan apa yang diceritakan. Maka sebenarnya diperlukan
Kewaspadaan di sini yang utama di ayat 19. Hikmat ataupun bijaksana mengelola informasi, mengelola pesan. Supaya pesan yang informasi yang kita terima itu juga merupakan bagian dari kabar baik dan kita bisa menyampaikan kabar baik gitu kan. Bukan sesuatu hal yang negatif, bukan sesuatu hal yang justru malah apa ya? Situasi sekarang kan ada istilah gibah ya. Gibah, membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain gitu kan. Makin sering dibicarakan, maka sebenarnya itu makin masif membuat otak kita semakin negatif gitu ya. Nah, maka hati-hati ini ya ketika ada orang yang dibicarakan negatif, jangan-jangan sebenarnya kita juga di belakangnya juga dibicarakan negatif juga gitu kan. Biasanya ketika ada orang berani untuk menyampaikan hal-hal negatif terkait dengan orang lain, bisa jadi kita juga hal-hal yang negatif ataupun hal yang kurang di dalam kehidupan kita juga bisa dibicarakan sama orang lain gitu kan, seperti itu. Maka kita diajak kalau kita menghayati kita sebagai orang beriman diutus untuk menyatakan damai sejahtera Tuhan, bahkan di sini diungkapkan damai sejahtera Allah itu sumber damai sejahtera gitu ya. Maka kita diajak untuk memilih informasi di dalam kehidupan kita sehingga yang diterima oleh otak kita pun menjadi sesuatu hal yang positif, progresif di dalam kehidupan kita. Jadi kaum perempuan, ibu-ibu, otak dan pikiran kita pun memerlukan hal yang positif loh. Bayangkan jika otak kita ini makanannya itu adalah informasi, pesan-pesan, kabar-kabar yang negatif terus. Entah itu terkait dengan orang lain, terkait dengan kondisi, maka ya otak kita bisa jadi negatif semuanya gitu. Maka kita perlu memilah dengan baik. Kalau kita ingin menjadi penyampai kabar baik bagi yang lain, menyatakan damai sejahtera, maka perlu disaring otak kita. Entah itu informasi-informasi yang berseliweran di WA group ataupun hal-hal yang disampaikan langsung ke telinga kita, maka kita diajak untuk bijaksana. Kenapa? Karena situasi yang menjadi harapan kita, menjadi situasi damai sejahtera, kondusif, dan itu juga membantu untuk peningkatan imunitas kita di masa pandemi ini, maka kita juga punya peran di sana. Sebagai pekabar-pekabar Injil, dimulai dengan menerima informasi, memilih informasi yang ada dan menyampaikan kabar baik sehingga situasi kita, kondisi kita diliputi damai sejahtera. Dan kaum perempuan punya peran yang luar biasa. Dari situ kaum perempuan pun bukan saja menjadi teladan inspirasi buat rekan-rekan kaum perempuan yang lain, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan keluarga, menjadi inspirasi buat anak-anak, menjadi inspirasi buat suami, gitu kan. Oh iya ya, istriku tidak ngomongin orang lain gitu ya, ataupun istriku bisa memilah menerima informasi ataupun memilih informasi yang benar gitu kan. Nanti kan anaknya bilang, oh iya mama luar biasa ya bisa memilah informasi yang baik sehingga menjadi saluran berkat buat yang lain, tetap positive thinking. Itu kan yang sebenarnya Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kaum perempuan dikasih Tuhan, kita hayati, kita lakukan firman Tuhan dan menjadi agen-agen perubahan khususnya terkait dengan informasi-informasi yang beredar sehingga hidup kita juga menjadi saluran berkat damai sejahtera buat yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan, jadi kekuatan buat kita untuk kita bisa melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupan ini, mari kita bersama-sama juga bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur
Kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana pesan firman Tuhan bagi kami menuntun kami untuk kami juga memiliki kehidupan yang bijaksana, memiliki hikmat yang bersumber daripada Tuhan, untuk kami bisa mengelola informasi-informasi yang ada, informasi-informasi yang kami terima baik di media sosial, di platform ataupun telepon genggam kami, ataupun informasi-informasi yang langsung tersampaikan kepada kami. Kami dituntun oleh firman Tuhan untuk memiliki hati yang bijaksana, waspada, untuk kami bisa memilih informasi-informasi yang benar, yang fakta, bahkan menjadi saluran berkat buat yang lain. Ketika ada hal-hal negatif yang disampaikan, kiranya itu pun tidak berlanjut, namun kami bisa mengolah sedemikian rupa, sehingga menjadi hal yang baik, hal yang positif dalam kehidupan kami. Maka kami diingatkan kembali untuk bijaksana, untuk senantiasa mewaspadai informasi-informasi yang beredar di sekitar kami, sehingga kami pun menjadi saluran damai sejahtera buat yang lain. Allah yang Maha Kasih, kami bersama-sama juga berdoa untuk kaum perempuan GKP Cawang beserta dengan keluarga. Tuhan kiranya memberkati, menyertai dalam setiap kehidupannya di tengah-tengah situasi masa pandemi yang tidak mudah. Engkau jugalah yang akan menjadi sumber hikmat bagi mereka untuk melakukan yang terbaik dan tetap bisa menghayati berkat-berkat Tuhan yang hadir melalui berbagai macam bentuknya. Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau juga yang akan senantiasa memberkati kaum perempuan yang ada di dalam pergumulan dengan berbagai macam hal yang harus dihadapi. Tuhan yang akan senantiasa melingkupi mereka. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa untuk fungsionaris komisi, penatua koordinator dalam setiap tugas panggilannya. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya pun kegiatan-kegiatan, rancangan program yang ada di komisi pelayanan perempuan bisa berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi semuanya. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini harus diisolasi karena terpapar virus COVID. Tuhan yang akan senantiasa menjamah memulihkan. Juga untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dengan berbagai macam hal yang juga digumulkan, Tuhan yang akan senantiasa juga memberkati. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan dalam upaya mengendalikan penyebaran virus COVID ini. Tuhan kiranya memampukan, dan kami sebagai warga negara pun senantiasa bisa mensupport, mendukung dengan berbagai macam hal yang kami bisa lakukan. Allah yang Maha Kasih, ada banyak hal yang ingin kami naikkan dalam doa syafaat ini, namun kami menyadari keterbatasan kami, dan kami meyakini Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang memahami, mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, pengharapan kami, maka kami berserah kepada Tuhan. Kami naikkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akhiri persekutuan kita di sore hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kaum perempuan GKP Cawang dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.